Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tutut Iriana Devi akan menjelaskan tentang Microsoft Azure dan bagaimana dan fitur-fiturnya, beserta bagaimana cara mendaftar di Microsoft Azure. Microsoft Azure atau Windows Azure adalah sistem operasi Microsoft untuk awan yang memungkinkan aplikasi diperbesar dan diperkecil tergantung tuntutan bisnis. Dengan Windows Azure atau Microsoft Azure, kita dapat membebaskan pengembang mengasah kreativitas pada platform yang telah berbicara dengan bahasa mereka seperti .NET, PHP, Java, dan Java atau Ruby. Kemanapun kreativitas mereka membawa, lewat bahasa yang mereka butuhkan, dari tempat manapun yang mereka pilih. Mereka senantiasa memiliki kekuatan, ditambah dengan model bisnis bayar sesuai penggunaan. Kita tidak akan menyia-nyiakan uang untuk layanan yang Anda kira Anda butuhkan namun tidak pernah terpakai. Ini adalah situasi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Windows Azure atau Microsoft Azure Platform, aplikasi berbagai cloud buatan Microsoft yang berguna untuk mengembangkan, mengelola, dan hosting aplikasi offsite. Windows Azure atau Microsoft Azure seperti cloud layer yang mengatur berbagai server di data center Microsoft. Windows Azure bisa digunakan untuk membuat pengembangan dan menjalankan aplikasi web yang berjalan di data center milik Microsoft. Dengan aplikasi Windows Azure atau Microsoft Azure yang berjalan di cloud computing dan tersimpan di Microsoft Data Center, kita dapat membuat aplikasi web dan disimpan di data center Microsoft. Kita juga dapat membuat virtual machine untuk pengembangan, uji coba, dan menjalankan SharePoint dan aplikasi yang lain. Microsoft mengimplementasikan PaaS dan IaaS. PaaS adalah pengembang aplikasi dapat mengembangkan dan menjalankan perangkat lunak atau software mereka pada platform cloud tanpa direpotkan dengan biaya serta kompleksitas dari pembelian dan pengelolaan hardware. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai Microsoft Azure, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja service yang ditawarkan di Windows Azure ini. Windows Azure menyediakan berbagai layanan utama seperti website atau web hosting. Dengan layanan ini, kita bisa meletakkan website kita di cloud infrastruktur Microsoft. Kita bisa meningkatkan atau menurunkan spesifikasi infrastruktur tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah service yang ditawarkan di Windows Azure atau Microsoft Azure. Yang pertama, virtual machine. Dengan layanan ini kita bisa mendeploy virtual machine berbasis Windows Server dan Linux di data center Microsoft. Windows Azure atau Microsoft Azure menyediakan berbagai image virtual machine, atau kita juga bisa menggunakan image virtual machine milik kita sendiri. Yang kedua, cloud service. Layanan ini adalah layanan cloud server di mana kita bisa mendeploy atau menjalankan berbagai aplikasi web dengan teknologi cloud. Yang ketiga, mobile server service. Layanan ini menyediakan infrastruktur cloud untuk mengembangkan aplikasi mobile seperti aplikasi Windows Phone, iOS, dan HTML atau JavaScript.
Selain layanan utama tersebut, masih ada berbagai layanan lainnya di Microsoft Azure, yaitu yang pertama data service, storage SQL, database SQL reporting, HD Insight, backup, dan recovery manager. Yang kedua, aplikasi service seperti media service, service bus, stock service, dan Active Directory. Yang ketiga, network service seperti data transfer, virtual network, dan traffic manager. Keunggulan Microsoft Azure. Microsoft Azure menawarkan kekuatan, kemudahan, dan kehandalan platform komputasi awan yang memungkinkan Anda berfokus pada peluang bisnis tanpa terbentur halangan operasional. Windows Azure juga menawarkan lingkungan yang fleksibel dan familiar untuk menciptakan aplikasi dan layanan awan. Kita dapat mempersingkat waktu untuk memasarkan dan mengadaptasi agar sejalan dengan pertumbuhan permintaan. Terdapat 2 key properties yang membuat Microsoft Azure unggul dibandingkan kompetitornya, diantaranya resource elasticity. Kita dapat melakukan penyesuaian resource yang dibutuhkan secara real time oleh suatu aplikasi yang berjalan. Sebagai contoh, apabila suatu aplikasi hanya tinggi trafiknya pada waktu-waktu tertentu, misalkan aplikasi pemilu, maka tentunya kebutuhan resource hanya tinggi pada saat tertentu saja. Oleh karena itu, kita dapat melakukan setting resource dengan menggunakan resource rendah pada saat jumlah akses rendah dan meningkatkan kapasitas resource apabila sedang mencapai peak time. GeoAware. Microsoft Azure berjalan di atas data center Microsoft yang tersebar luas di Indonesia, di seluruh dunia. Pada saat pengembangan aplikasi cloud, pengembang dapat memilih data center yang terdekat dengan mereka sehingga tingkat konektivitas menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila kita membuat suatu aplikasi pemilu di daerah Eropa, maka sebaiknya resource yang kita gunakan, database, dan lain-lain berada di daerah Eropa. Hal ini telah diimplementasikan pada teknologi Windows Azure atau Microsoft Azure. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum mendaftar pada Microsoft Azure. Jika ingin mendaftar, klik bagian kanan atas sign in. Jika sudah memiliki akun, silahkan klik akun yang sudah terdaftar seperti ini. Jika belum mempunyai akun, silahkan create one. Saya next. Masukkan password.
adalah tampilan awal setelah saya mendaftar. Saya langsung ke my akun. Saya klik go to the portal bagian sebelah kiri. 모두 다 shit 터지기 직전 내 thrill It tastes like a cherry bomb 쉽게 보다가는 큰일 나 이미 넌 빠져들어가. Ini adalah servis atau fitur yang ditawarkan oleh Microsoft Azure. Di sini saya akan membuat virtual machines. Ini saya menggunakan akun student ya. Nah, ini bisa kita masukkan research group. Lalu kita masukkan virtual machine nama. Saya beri nama UTS. Nah, ini jika menggunakan Ubuntu bisa menggunakan Ubuntu server 18.04, dan karena saya menggunakan Windows, saya klik Windows. Ini saya akan mencari size, karena di sini size yang saya gunakan tidak bisa, makanya saya mencari size. Bisa dimasukkan size apa saja yang terdapat di situ. Karena di sini semua tidak bisa, saya gunakan yang D-series versi 4. Oke, saya klik select. Kita tunggu loading price-nya.
saya akan memasukkan administrator akun, yaitu nama saya Tutut Idoni Devi, dan passwordnya masukkan konfirmasi password. Usahakan konfirmasi password ini sama dengan password yang ditulis di atas ya. 밤샘 작업으로 update 흥미로운 이 작품의 진이 That's me 어쩜 이 관계의 climax 이막으로 넘어가게 지금이 그 timing Ini tidak usah kita ubah-ubah lagi, jadi kita langsung saja klik next. 조금 장난스러운 나의 은유에 Nah, ini tidak usah diubah lagi, langsung next saja ya. Ini juga tidak usah diubah. Langsung kita next. Nah, ini juga tidak usah diubah. Dan next. Juga kita next saja. Di sini kita menggunakan gen 1 ya. Ini bisa diisi ataupun tidak diisi, dan saya memilih untuk tidak diisi, jadi kita next. Kita menunggu validasinya ya. Nah, validasi sudah sukses. Kita langsung klik bagian kiri bawah, create. Kita tunggu instalasinya. Kita tunggu deployment is in progress dulu ya, sampai dia berhasil.
akan muncul your deployment is complete. Nah, di sini kita klik go to resource ya, course ya, research. Nah, ini kita langsung konekkan di RDP. Ini ada IP address dan port numbernya. Kita langsung ke menu Windows, kita cari remote desktop connection. Kita konekkan langsung ke laptopnya. Nah, di sini ada, kita masukkan IP addressnya, IP address sama port numbernya. Nah, username ini sesuai dengan username yang dibuat ya, karena saya buat nama username-nya UTS, saya masukkan UTS, connect. Kita tunggu. Kita masukkan passwordnya, password yang awal tadi kita buat ya. Kita klik yes. Ini ada tampilan, ini adalah tampilannya. Server manajernya, kita klik networknya yes. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah selesai. Ini tampilan server manager pada dashboard. Kita di sini akan melakukan pengecekan data dulu. Nah, ini adalah data yang kita gunakan atau kita pilih tadi. Nah, sekian saja presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.